Okay, let's go. Welcome back to my channel. Halo teman-teman keadilan, salam cinta keadilan. Oke, kali ini kita balik lagi nih. Narasumber kita berbeda daripada yang lain. Nah, narasumber kita ini pendiri dari Gracida. Apa sih Gracida itu? Kita sambut Pak Apip Aprianto. Wih. Oke, perkenalan dulu nih Pak. Sebelumnya nih Bapak nih. Ayo silakan Pak. Ya, saya Apip Gracida, biasa dipanggil nama saya panjang saya Apip Pilianto. Ya. Background saya dari Visipol Melawarman. Namun dalam hari ini saya sebagai Ketua Umum Gracida mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memberikan kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Ya, ini Pak nih yang perlu kita ketahui ya buat teman-teman semua. Apa itu Gracida, terus berbentuk apa, lembaga, organisasi atau apa, nanti bakal dijelasin oleh beliau nih. Terus keberadaannya, kapan sih berdirinya, terus fungsi dan tujuannya Gracida itu. Baik, kita tanyain nih, apa sih Pak Gracida itu dan berdirinya itu kapan itu Pak? Ya, terima kasih. Gracida berdiri tahun 96. Namun sebelum itu belum ada akte atau belum ada yang namanya seperti saat sekarang. Oh, saat itu Pak ya. Ketika Gracida itu berdiri tahun 98 itu sudah mulai ramai. Karena Gracida ini itu sendiri sudah pernah konsep itu dipakai. Namun dalam hal itu saya langsung gerakan stop. Karena apa? Tahun 98 kita sudah ikut berkiprah mengikuti alur runtuhnya atau jatuhnya masa Orde Baru. Namun saya di sana bukan berbicara pro dan kontra, tapi saya di tengah. Di tengah, betul. Saya membantu baik yang pendemo, tentara atau polisi yang bocor yang apa saya bantu. Dengan dana kesehatan saya kebenaran kesehatan itu saya punya klinik. Oh, ada klinik pada saat itu Pak. Oh iya. Klinik Yayasan Dharma Bakti nomor 1 di Indonesia sampai sekarang banyak beredar. Itu warisan dari orang tua. Betul. Nah, pada saat itulah saya banyak membantu orang yang bocor, kena lempar batu, orang yang kena apa? Pada saat demo itu Pak. Demo itu 98. Oke. Sampai gedung Pura-Pura Ninja itu di manusia di atas semua. Gedung Pura-Pura Ninja itu? Gedung MPRD. Oh, dulu sebutnya gedung Pura-Pura Ninja itu. Dulu kita istilahkan Pura-Pura Ninja. Karena itu banyak manusia yang menutupi di atas. Oh iya, pada saat 98. Tua juga ini ya, Gracida ini ya. Oke, terus. Nah, pada saat itu juga banyak saya ketemu aktivis Tangerang. Kehormatan dulu. Oh iya dulu. Kehormatan itu dulu pernah ya artinya lemes lah. Udah habis amunisi. Capek lah ya. Capek 22 malam. Ini saya mengumandangkan dengan membawa suntikan, tapi bukan suntikan neurobion yang begitu mahal. Maksudnya multivitamin atau doping yang sifatnya rendah. Tapi saya campur sudah namanya B kompleks, B12, B6 supaya seger lagi ya. Suntik-suntikin doping Pak ya. Oke. Suntikin. Mulai pada tegar lagi. Baru saya nyanyikan. Hai mujahid, bangun dan bangkit, jangan takut dan gentar, aku tulis asa. Wah, itu jadi semangat Gracida ya. Bangkit semua. Begitu bangkit, ya alhamdulillah. Sampai ramai manusia itu bertujuan akhirnya sampai terjadi saat sekarang inilah runtuhnya Orde Baru ya.
Iya, luar biasa. Nah, tapi yang saya sayangkan, apa yang menjadi agenda reformasi tidak sesuai dengan harapan. Masih belum Pak ya? Iya. Nah, itu Gracida itu juga kebenaran sekali ketika sudah 26 provinsi. Sempat semua ada Dari berbagai macam provinsi yang berbasis Islam atau berbasis NKRI ya. Dulu bukan NKRI, nasionalisme. Dari unsur agama, dari unsur beberapa unsur itu masuk semua. KMI, GPI, PII sampai kalangan-kalangan masyarakat di bawah, 26 provinsi. Hanya satu provinsi yang tidak ikut sertakan. Apa tuh Pak? Timur. Wah, itu udah pecah. Belum. Masa itu belum pecah ya? Iya, belum terjadi. Iya, ini belum naik. Iya, seru nih ya terus Pak. Disitulah saya banyak bawa konsep itu gerakan tidak. Kapan lagi Indonesia bisa damai? Iya. Kalau selama ini masih begini terus. Cuman saya nggak tahu menau, tahu sudah jadi partai. Waduh, jadi partai nih. Gracida jadi partai Pak? Bukan, iya Gracida, tapi bukan Gracida saya. Iya. Nah begitu jadi partai, saya bilang, stop gerakan semua, stop. Ke 26 provinsi stop. Di stop gerakan itu. Jadi partai itu bukan ala kami. Partai itu adalah kekuatan keinginan orang-orang yang ingin menuju kekuasaan. Stop. Dari HMI, GPI semua itu artinya pada ada atau DPC ya silakan. Tapi tetap ruhnya cinta damai tetap ada di orang-orang kita semua. Iya. Seperti PII ya, itu masih melekat. Masih melekat, betul. Artinya dengan adanya Gracida ini dimasukin ke partai, saya calling down, artinya saya mencari solusi yang lain. Betul. Ternyata ada teman yang nawarkan di Sinaro. Waduh, ini mulai baru lagi nih ya. Terus, Bang, ikut di PBB ikut di PP ya? Apa tuh? Partai Persatuan. Loh, saya bukan orang partai, saya nggak mau partai. Berarti Gracida itu dikaitkan ke dalam partai? Bukan ke dalam partai, artinya kita mau diikut sertakan menjadi kontestasi pesta demokrasi, gitu. Ya kan? Direncanakan ke partai. Saya bilang kalau begitu saya nggak mau, tapi kalau dibikin pernyataan saya siap. Masih ada. Dokumentasinya masih ada. Dibuatlah pernyataan nama atau Dr. Wianto dicalonkan legislatif DPR RI Jawa Barat Dapil Sumedang. Waduh, berarti sempat dudukin DPR juga Bapak nih. Waduh, alhamdulillah. Iya. Saya ikut serta ya menang tidak menang itu bukan tujuan. Iya, betul Pak. Yang jelas saya ikut dalam pesta demokrasi itu di Sumedang. Sebelum pesta demokrasi ditetapkanlah nama Sumedang itu menjadi kota administratif terbaik di Indonesia. Pada saat itu, ya. Di tahun berapa itu Pak? Di tahun 90. Masih 98. 99 sudah selesai. Baru lengser nih. Iya. Nah, saat itulah saya dalam sosialisasi partai saya sampaikan saya bukan orang partai, saya orang gerakan Cinta Damai. Tapi partai Cinta Damai ada, itu bukan partai kami. Saya jelaskan. Saya ada kalau bicara partai Toblos PP, Partai Persatuan. Pada saat itu ya alhamdulillah saya bisa ikut pesta demokrasi itu. Nah sampai Sinaro lah duduk. Sinaro duduk di DPR RI. Sejarah nasional PP satu partai yang non partai tunggal. Kenapa saya ngomong begitu? Karena apa? Saya ingat waktu di Pura-Pura DJ itu saya buat tulisan dengan di DPR itu Pak, DPR RI. Suara kebatilan kedoliman hingar-hingar terkadang berdungrai. Wah, itu tuh. Suara kebatilan hingar-hingar terkadang berdungrai. Luar biasa. Ungkapan hati kita jiwa, suara Gracida untuk Indonesia Raya. Itulah saya buat seperti itu sampai saat sekarang mungkin Isu Jamendra, almarhum Gus Dur itu mungkin masih ingat. Oh iya, luar biasa ya teman-teman ya.
ini sampai menggelegar bahkan menggoyangkan itu yang namanya kura-kura ninja. MPR ingat MPR, DPR RI dan MPR RI itu salah satunya. Oke, menarik Pak. Gracida ini tergolong itu sekarang saat ini Pak ya, saat ini dia itu organisasi kah atau LSM kah atau apa nih Pak? Aktivis kah atau apa nih Pak? Kalau saya bilang organisasi, masa ini banyak. Iya. Dibilang LSM, apa dibilang organisasi, masa saya nggak kelihatan banyak, nggak terlihat. Iya, tidak. Tapi dibilang organisasi akan terlihat. Karena apa? Masa saya masa Allah, tidak bisa dihitung dengan jumlah tangan. Masya Allah. Itu saya bilang di Kodam 5 Jaya. Masa Gracida berapa? Masa Gracida berapa? Ayo. Masa saya, masa Allah kaget. Masya Allah kaget. Iya. Saya bilang begini. Bapak cinta dengan kedamaian nggak? Cinta. PPP cinta. PNP kita cinta. Cinta semua. Cinta kedamaian kita semua. Itu masanya Gracida tuh. Jangan tidak bisa dilihat dari personilnya berapa, tapi semua ketika memang cinta damai, itulah masanya Gracida. Masya Allah. Nah, itu menarik. Masa kita Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau bicara lembaga, kita bisa masuk ke dalam LSM. LSM. Tapi LSM itu bukan LSM seperti pada umumnya. LSM pada umumnya lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat betul. Lembaga syariah mandiri. Yang mandiri Ya mandiri. Ya, independen Pak ya. Independen. Jadi tidak tergantung dengan yang lain. Namun kita hanya berpihak kepada kebenaran. Iya betul, luar biasa ya. Jadi kalau tidak ketergantungan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi yang kita ambil kebenaran. Oke ya teman-teman nih, jadi Gracida itu mempunyai suatu niat tujuan yang mulia. Arti dari Gracida itu mungkin kita tahu sendiri, gerakan cinta damai, betul Pak ya? Betul. Nah, dari berdiri di tahun 98 hingga saat ini Pak, masih berkiprah gitu Pak ya? Alhamdulillah. Masih ada gitu Pak ya? Wah ini tua banget. Jadi suatu lembaga, suatu wadah yang berdiri di masyarakat itu saat ini hingga sekarang masih aktif dan masih berkiprah. Nah ini kita dengar juga nih Pak, keterkaitan dengan Gracida, dan ini udah mulai merambah nih Pak dengan hingga medianya. Kita pernah dengar bahwa ada Gracida News, ya kan, bahwa ada lain. Itu dari Bapak, dari golongan Bapak sendiri atau memang berbeda wilayah atau apa nih Pak? Ya Alhamdulillah dari kita sendiri dan juga teman-teman yang masih punya kans dengan Gracida. Artinya memang kita sudah punya planning yang luar biasa. Artinya bukan bicara di luar kemampuan kita, tapi di luar kemampuan untuk secara umum. Kita akan merekrut semua untuk bisa sama-sama menuangkan gagasan bagaimana Indonesia bisa damai dengan adanya komunikasi. Informasi. Kalau komunikasi udah baik, ada informasi, motivasi, dan solusi, insya Allah tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Karena komunikasi, informasi, motivasi itu adalah harapan. Harapan kita endingnya di solusi. Apa solusi kita dari siapa? Negara kita pun sama. Artinya, alhamdulillah Gracida ini sampai saat sekarang tetap eksis. Adapun namanya eksis kita sendiri benar-benar konsisten dengan eksistensi kita. Eksis itu kita yakin percaya sebagai manusia, makhluk Tuhan yang maha kuasa, patut katanya menjadi anak-anaknya. Kedua, sebagai manusia yang punya rasa cinta, memiliki dengan rasa sosial, berinteraksi, bersosialisasi, membangun rumah tangga, membangun lingkungan keluarga atau bangsa negara dengan keutuhannya. Ketiga, sebagai bangsa yang punya etika moral, bangsa berbudaya. Artinya kita punya santun, punya etika, punya cipta kasih rasa, dan untuk berbakti kepada Indonesia, bangsa dan negara. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Berarti semua ini memang didasari dengan hati nurani, gitu Pak ya. Dan sampai saat ini Gracida ini tidak akan pernah mati hingga akhir hayat, hingga benar-benar dunia ini hancur. Berarti sampai saat ini nih masih aktif Gracida, ataupun dibentuk di media sampai saat ini udah berkembang luas, bahkan hingga sampai media
dan apapun Gracida itu siap mengawal berjalannya perkembangan pemerintahan itu Pak ya. Betul. Baik, kita nih sekarang nih ada di kediaman langsung Bapak Atip atau dia ada di kantor Gracida nih, sekaligus juga menjadi kantor Gracida ini Pak ya. Oke, yang sudah berjalan, yang sudah mulai merambah ke manapun, dan Gracida itu udah pasti aktif lah kalau bicara itu. Oke Pak, ada nggak sih Pak suatu kesan atau misalkan Gracida ini dulu pernah merubah apa yang dirubah atau memang berjalan seperti biasanya atau gimana tuh Pak? Dulu saya melihat pelajar miris. Ada beberapa pelajar yang karena biaya, keterbatasan biaya, ijazah pun ditahan. Artinya di situ keterpanggilan saya untuk bagaimana sih solusinya. Ternyata memang punya kekuatan yang luar biasa dari kekuatan kepala sekolah masa lalu. Iya. Disitulah saya keterpanggilan saya kumpulkan teman-teman SMK untuk bisa berdialog sampai kita mengadakan aksi ke DPR. Bahkan tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 ya, saya lupa itu. Itu saya ada di situ Pak, 2004 Pak. Wah, beneran dong orangnya. Itu saya ada di situ Pak. Saya kagak melihat orangnya. Yang penting saya berbuat itu untuk umat, bukan saya. Siapapun saya akan bela. Dan kalau memang tidak benar tidak saya nyampaikan itu. Betul. Artinya saya nyampaikan ini keterpanggilan. Bagaimana seseorang itu bisa ikut pendidikan dengan baik, bahkan sampai ada hasilnya bisa sekolah di global, diminta tuh sama ini pemerintah. Alhamdulillah Pak Jakir, Pak Haji Ismet luar biasa. Pada saat itu memperhatikan pelajar-pelajar itu untuk bisa sekolah lanjut. Oke. Nah itu bicara tentang aktivis pelajar. Bahkan wartawan juga saya pernah. Bapak di wartawan juga pernah Pak? Ya karena saya dulunya pernah juga saya di beberapa media. Namun saya gerakan wartawan dulu GWI. Artinya apa itu Pak? Gerakan wartawan Indonesia. Gerakan wartawan Indonesia. Jadi dulu ketuanya Walet. Hasanuddin Walet. Alhamdulillah Hasanuddin Walet tuh saya sekretaris itu saya diminta untuk bisa mendobrak pemerintah yang selama ini mungkin dianggap kurang kurang transparan terhadap OPD yang harusnya diganti yang sudah bermasalah tetap dipertahankan. Nyalahi aturan Pak ya. Alhamdulillah dengan cara itulah kita nembak 1, 5 yang lumpuh. Waduh, 1 pelong 5 yang kena ya, itu bukan saya yang kuasa betul. Dan alhamdulillah juga Pak Haji Ismet luar biasa. Beliau menyimak kalau satu dirubah yang lain tetap bisa digoyang. Akhirnya dibuatlah skenario untuk semuanya dirubah supaya sesuai dengan direkomendasinya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau sesuai dengan kemampuan ya alhamdulillah. Setelah dirubah alhamdulillah lancar. Itu tentang pelajar. Kalau bicara yang lain-lain mungkin banyak lah, nggak cukup 1 jam Pak kita. Durasi Pak. Tembok itu aja juga, tembok apa? Lipo Karawati. Ikan jebol. Waduh, pernah lumpuh itu Pak. Tiga bupati. Wah buset. Kagak bisa. Alhamdulillah Pak ya. Sampai Haji Dadang ke ketua DPR-nya. Waduh. Gila sih ini kan. Ada kita buat surat tuh langsung ke pusat. Beberapa kementerian. Alhamdulillah turun dari Lipo Karawati. Dibuka jalan itu. Kemudian Pak Mariani itu rumah yang di situ yang menduduki rumah di situ. Alhamdulillah. Oke Pak, nih ada satu pertanyaan lagi Pak nih sebelum kita tutup closing nih. Pertanyaannya, ini kita mau menghadapi pesta demokrasi nih Pak, pesta rakyat. Nah, di dalam pesta demokrasi ini Gracida ini ada andil alihnya nggak sih Pak? Atau diikutsertakan karena salah satu bagian dari rakyat juga nih untuk mengawal berjalannya dengan baik pemilihan umum. Nah, salah satunya kan dari rakyat Pak, minimal itu dari wadah-wadah yang memang independen tanpa
apapun atau yang ditunggangi apapun. Nah, ini gerak cida sendiri gimana nih, Pak? Wajib. Wajib ya. Wajib. Wajib hukumnya untuk memilih, memilah dan boleh kepada ilahi robi. Artinya kita memilih sesuai dengan integritas, kompetensi, loyalitas. Memilahnya juga kita harus benar-benar, tidak salah-salah. Boleh serahkan kepada yang kuasa. Paling tidak kita sudah berbuat untuk kebaikan. Dan kita namanya independen. Bukan tidak ketergantungan. Independen tapi ketergantungan pada yang benar, kebenaran. Kalau independen tidak berketergantungan, itu bullshit Pak ya, bohong lah, munafik ya. Ketergantungan untuk kebenaran. Itu yang luar biasa, ketergantungan untuk kebenaran. Iya. Kalau ketergantungan tidak kebenaran, itu merusak. Betul. Oke, terima kasih Pak ya, bincang-bincang yang sangat berbobot ini ya. Mudah-mudahan gerak cida ini terus eksis, ada di jalan yang benar, tidak yang aneh-aneh, dan mudah-mudahan dimanapun berada gerak cida itu tumbuh, disitulah Indonesia akan berkembang. Ya, kita sepakat dan berdasarkan Pancasila. Pak ya. Oke, tutup dulu nih, kita tutup nih, gampang dah, kita lanjut karena durasi kita terbatas. Mohon maaf ya, sehat selalu buat Bapak. Salam buat keluarga, buat semuanya. Oke, kita tutup dulu waktu tempat kita podcast ini, dan kita sudah banyak berbincang-bincang. Sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, merdeka. Okay, let's go.